Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah sobat ngaji ID dimanapun berada, bersama kami ngaji ID dalam reaksi ngaji ID. Ya, yang ada pemberitaan dari Detik News dari Pak Presiden kita. Di hadapan pemimpin dunia, Prabowo tegaskan Indonesia dukung two-state solution. Apa itu two-state solution? Two-state solution adalah solusi dua negara antara Palestina dan intensitas Yahudi. Yang bernama entitas Yahudi yang bernama Israel itu. Ya, jadi menurut teman-teman itu gimana reaksinya terkait percakapan dari Prabowo tegaskan Indonesia dukung two-state solution. Percakapan itu bagian dari pidato. Ya, oke. Jadi di sini ada yang menyebut bahwasanya sekali lagi saya tegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina, kata Prabowo. Dalam pidatonya di sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dilihat langsung dalam siaran YouTube United Solution, United Nations, Nation, ya. Apa? YouTube United Nasional. Sesumur nih nasional. Pokoknya lihat aja di YouTube-nya ya. Oke. Di bawah linknya ini. dong ada. Linknya ada nanti insyaallah. United Nasional. Udah disebut. Lanjut. PBB Ya. UN ya, di YouTube UN, Prabowo menyebut proses menjadi langkah tepat untuk menyelesaikan konflik kedua negara. Dia yakin nih Kang. Menurut kalian tuh gimana, yakin nggak? Solusi itu akan membawa perdamaian sesungguhnya. Wow. Kayaknya Kang Deddy udah menggebu-gebu, udah marak-marak, udah makan-makan di kata bunga itu yang sudah meletus bijinya dan numbuh lagi, meletus bijinya, numbuh lagi. Karena subur. Baik, Kang Deddy silakan reaksinya gimana terkait dari pidato Presiden Prabowo. Ya, ini menunjukkan bahwa Prabowo itu adalah anteknya Amerika. Kenapa antek Amerika? Antek Amerika loh. Kenapa? Karena Amerika two-state solution itu adalah idenya Amerika sejak zaman dulu, sejak zaman kemerdekaan. Jadi kan Amerika itu pada tahun 1948 melalui PBB itu mengakui kemerdekaan Israel. 1948. Sedangkan Israel itu adalah berdirinya adalah menempati tanahnya Palestina. Waduh. Kok tiba-tiba diakui merdeka sama PBB, United Nations. Nation. Artinya apa? Amerika pada saat itu ya mengakui kemerdekaan Israel dan juga mengakui Palestina. Tapi ya pada saat itu adalah orang-orang Arab pada umumnya itu menolak. Apalagi terlebih-lebih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Palestina menolak dengan keras sehingga terjadilah perlawanan namanya intifada. Ya, perlawanan terus ya dari dulu sampai sekarang. Nah, sejak zaman Soekarno ya presiden pertama Indonesia justru menolak itu two-state solution itu. Soekarno itu sangat benci sama Israel, kok tiba-tiba ada presiden Indonesia mengakui two-state solution, itu berarti dia telah mengkhianati konstitusi juga sebenarnya. Jadi dalam itu sendiri. Undang-Undang Dasar 45, gitu. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, sedangkan Palestina dijajah di atas dunia harus dihapuskan. Iya, dijajah kan? Israel penjajah, ya malah mengakui two-state solution.
Berarti mau aku penjajah dong. Dan ini juga sebaiknya kita juga waspada ya terhadap apa namanya viralnya di Eropa, negara-negara Nah, Eropa itu gimana tuh 142 itu? mengakui Palestina merdeka. Kita senang atau gimana tuh? Nggak senang lah, Kenapa? karena mereka punya visi two state solution. Oh itu. Bayangin ya, Palestina ya dikasih jatah wilayahnya 20%. Ya. Entitas Yahudi yang sekarang mendirikan negara Israel itu 80% tanah Palestina. Coba. Gimana secara akal sehat kita punya tanah, kemudian ada orang datang ke tanah kita, tinggal di situ, kita dapatnya yang sedikit 20%. Mereka yang pendatang malah 80%. Nah, secara logika akal sehat itu nggak masuk akal. Tapi kan gini ya, logikanya sekarang katanya tidak ada negara di dunia ini yang mampu dan mau melawan penjajah tersebut gitu. Maka dalam tanda kutip ini kondisi emang udah genting dan sudah apa ya, kondisinya itu darurat lah gitu. Jadi harus segera diberi solusi untuk menghentikan penjajahan ini, meskipun tidak ideal, ya tidak ideal, yaitu tadi berupa two state solution itu gitu, sehingga tidak terjadi lagi pertumpahan darah, tidak terjadi lagi peperangan. Yakin. Tapi Yakin nggak kalau seandainya Israel dikasih? Tapi kan pada 80%, nggak menindas. 1948 kan diakui kan, di merdeka kan, Sama PBB, nyerang lagi. makanya. Tetap Jadi aja. kemungkinan bakal nyerang lagi. Justru ya, kalau kita membiarkan negara Israel diakui, Indonesia mengakui Israel. Ya, kemudian negara-negara Arab yang lain juga mengakui, bahkan sudah sampai ada yang kerjasama, ya kan, di Qatar, UEA, Turki, Mesir, Turki kerjasama. mengadakan kerjasama jual beli Ngapain? gas alam, ya kan, hasil minyak, senjata, itu kan apa namanya pengkhianatan. Nah, kemudian ketika kita mengakui, apakah kita kemudian tadi sebagaimana Kang Abdul katakan, yakin bahwasanya mereka tidak akan menindas, atau justru malah mereka semakin memperluas karena mereka dianggap kemudian menganggap kita dikasih angin segar nih, gitu, diakui sama dunia. Israel kan banyak yang nolak kan, aslinya, termasuk Indonesia harusnya nolak negara Israel, kok malah mau diakui. Jadi Harusnya. mungkin itu ya, karena bingung gitu loh, solusi apa nih yang bisa dilakukan daripada nanti habis manusia. Bang Kosim kali solusinya gimana? Gitu loh, sehingga ya gimana Pak, ini darurat gitu loh. Memang Apakah masuk kategori darurat atau enggak sih sebetulnya? memang ini seperti Ustadz Edi sampaikan. Takutnya dengan isu merdeka ini, negara-negara lain, negara kita Muslim dan sebagainya, Senang. takutnya tidak lagi berprasangka buruk kepada Israel. Itu. Takutnya dengan berita seperti ini kita menganggap sudah sama aman-aman saja. Padahal justru kenyataannya lebih parah. Makanya Lagi normalisasi ya. iya, berita merdeka kedua negara tersebut membuat kita kayak udah nyaman gitu. Padahal di merasa udah nyaman itu Palestina justru lebih Tertindas. Justru dengan real aja kelihatan Palestina masih ditindas, berita masih ditindas itu lebih bagus. Jadi Palestina masih ditindas, beritanya ditindas itu lebih bagus daripada beritanya sudah nyaman. Itu lebih parah karena membantu menahan orang yang ingin membantu Palestina. Iya. Karena ketika mereka ingin membantu ada perang dan sebagainya, mereka pikirin, nah mereka udah aman. Kan jadi berita ini menolak bantuan-bantuan lain dari luar. Jadi mungkin secara ngenaknya itu secara perasaan dan psikologi. Iya, jadi kalau kita mikirin, nah, udah mereka udah aman. Jadi mereka nggak lagi posting yang ditindas, posting semua yang mereka yang aman. Justru lebih baik diposting yang ditindas, jujur saja, itu lebih baik karena bantuan akan terus datang. Gitu kan? Doa juga ya. Iya. Iya. Karena kan kenapa sampai sekarang masih ada bantuan dari kita walaupun nggak seberapa ya? Karena dunia masih jujur bahwa Palestina masih ditindas.
Ya itu yang dikhawatirkan. Iya itu udah ketika itu. Jadi mereka berita udah itu mana-mana hanya aja. menutup Padahal bantuan mah ke Sono Palestina. tetap aja ya. Iya. Kita kan nggak tahu ya. Mungkin yang di post itu yang ini udah bahagia udah nanti Iya. Sononya. Tapi Udah kan nanti bagi dua ya. Palestina itu kan sama itu. Sekarang itu sebenarnya Gaza sama- fun fact-nya ya, Palestina pas Palestina diakui merdeka itu adalah tepi barat. Iya. Jadi Palestina sekarang itu terbagi menjadi dua, Itu juga sama Gaza kan. Betul. tepi barat sama Gaza. Tepi barat itu yang dikasih kemerdekaan sama Amerika, dan tepi barat itu adalah di bawah kontrolnya Israel. Nah, Harus kita ketahui, pasokan air dari Israel, pasokan listrik bergantung sama Israel. Kayak di film itu ya. Iya, jadi memang tepi barat itu meskipun dianggap merdeka, punya presiden, tapi tidak bisa melawan Israel. Karena Israel punya kendali kendali. ya melalui partai Fatah ya. Kalau di Gaza, Israel tidak bisa mengendalikan yang namanya Hamas di sana. Sehingga Israel itu kesulitan tidak bisa mengontrol Gaza. Makanya Israel itu mengontrolnya adalah tepi barat gitu. Yang mana di situ ada Masjidil Aqsa-nya di sana. Oh jadi yang mereka itu bukan keduanya. Bukan, dia tetap menderita. Ya, kalau kita orang Indonesia ke Palestina ya ke tepi barat, nggak mungkin ke Gaza. Oh gitu. Susah sih Gaza. di Gaza itu di blokade sama tembok. Kenapa Gaza di blokade? Karena tadi Hamas ketika itu adalah dulu ya isu di PBB itu Palestina mengajukan kepada PBB untuk mengadakan pemilu independen, ya kan? Amerika menyetujui sama Israel karena dia dianggap nih pasti bawaan saya menang nih partai Fatah. Ya, partai Fatah nih ya. Yang tadinya Fatah juga nyerang Israel tuh dulunya. Oh sekarang udah berubah gitu karena dibentuk PLO, apa namanya organisasi pembebasan Palestina, ya. Tapi di bawah kendali Israel. Nah ternyata tahun 2006 diadakan pemilu dulu biar ini partai Hamas sama partai Fatah. Ya 90% Palestina memilihnya Hamas. Coba itu. Ya Hamas udah tahu sendiri tidak mau dikendalikan, maunya adalah tidak mau two state solution. Kalau Fatah two state solution, ya pengennya Hamas, Palestina pergi, Israel pergi dari Palestina. Akhirnya Amerika tidak mau mengakui kemenangan Hamas, padahal itu demokratis loh. 2006. Iya benar. Oh, sampai sekarang dihancurkan. Kemudian terjadilah perang saudara antara Fatah sama Hamas dibentur-benturkan. Dari secara internalnya juga ada peperangan, secara eksternalnya juga ada peperangan. Iya. Oh jadi sempat nggak jadi. Jadi kalau two state solution itu bukan solusi menurut saya. Walaupun darurat ya. Menahan bantuan. Walaupun ya, itu kan? maksudnya menahan bantuan dari luar. yang dianggap merdeka itu yang Iya. sebelah sananya bukan Gaza. Tapi barat. Bukan keduanya. Sebenarnya menurut aneh ya itu bukan merdeka itu. Bukan ya cuma Merdeka. Itu Justru ya para orang dunia mikir merdeka. cuma Iya, kiasan kan, ya di balik itu satu. ya mungkin itu salah satunya Iya. supaya dibuat merdeka aja. Nanti dunia kan gak ada yang bantu ya. Iya benar itu. Udah aman. Iya. Jadi ngerasa dunia tuh, Palestina udah aman. Padahal di situ mungkin digenjar-genjar kan. Setahu Anet kan Israel itu bayar Google untuk Iya, menutupi Benar. penderitaan Palestina. Coba jadi dunia Justru akhirnya berita nggak tahu. real itu lebih baik ya daripada karena bantuan akan. Mungkin bisa jadi solution itu ya close book udah. Jadi tersayang gitu ya kalau. Berarti solusinya apa? Kalau bukan two state solution. Nah itu Syariah. jawab. Solusinya usir Israel. Usir Israel karena dia penjajah. Menjajah. Dulu aja Sebagaimana dulu ya. Indonesia Ya. dijajah Belanda, dijajah Jepang, Hmm. kan? Enggak two state solution ya? Ini juga terus Indonesia, misalnya Jawa buat Jepang, Iya, bukan. Sumatera buat Indonesia. Coba. Solution bahaya tuh ntar. Yang sambil pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa. Aduh, ketemu bahaya. Jadi yang namanya mengusir penjajah itu solusinya bukan ngasih negara kepada penjajahnya. Penjajahnya harus diusir. Usir kayak Indonesia dulu contoh Prabowo masa nggak pakai sejarah Indonesia? Usir Belandanya nggak? Belanda silakan dikasih ini. Kayaknya Prabowo kurang main, kurang ngopinya kurang jauh.
kebanyakan ngopi sama Donald Trump. Sungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Iya, harus dihapuskan. Malah terus Lalu bersolusi. apa solusinya sahabat ngaji ini? Yang bisa ngirim tentara itu siapa Bisa kira-kira? mengusir penjajah Israel kembali ke mana tahu? Yang juga nggak jelas. Ya misalkan Two State Solution kan idenya Amerika, ya udah kasih aja Two State Solution di Amerika. Nah, Ini kan luas tuh. Mereka luas, ada Hawaii juga bisa dikasih ke Hawaii. Balik aja dan sana kita dan. balikin gitu ya. Apa Oh, bangga ya? Miami apa ya? Atau Argentina juga kan menolak. Ah. Kasih aja Two State Solution-nya di Argentina. Tuh. Ya, Kalau kira-kira mau ya mau konsisten loh. Soalnya Palestina pasti dilawan. Indonesia juga wajib melawan karena sebagai umat Islam. Atau Papua Nugini. Jadi sebenarnya gini ya, banyak orang yang salah paham bahwa orang kasihan itu kepada warga Gazanya ya, padahal kebalik. Iya. Yang justru yang harus dikasihani adalah kaum muslimin itu sendiri yang di luar itu iya. loh, yang nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Orang masyarakat Cuman bisa mengecam doang gitu. Bahkan sampai senajis itu bisa apa namanya, menyetujui ide Iya, negara itu bentuk dari kekalahan ya, sudah kekalahan. Jadi Nggak kalau bisa umat berbuat apa-apa. Muslim menyetujui Harusnya Kristus setuju. itu najis lah. Berkhianat ya, Sedih. pengkhianat. Najis. Apalagi tetangga kita juga ada yang menyetujui. Gitu. Waduh, Yang tak boleh. najis. Kalau Australia masih ikut yang ke 1/4 itu. Australia. Yang Papua. Papua Nugini pro Israel. Iya. Tapi kemarin Papa ke Papua Nugini. Aduh. Entahlah. Nah, ayo kan. Udah Udah Apa ya. maksudmu ke Papua Nugini? Solusinya apa ini? Oh, solusinya harus Apa di episode berikutnya? Wah, nggak bisa. nggak bisa Nah, sekarang. Ini udah Oke, solusinya apa nih, Sat? Kirim Islam. tentara. Kirim tentara, Negara terus? Islam Terus bersatu, Arab, Qatar, ya kan, Indonesia. dan yang dekat-dekat lah, Turki, Mesir, Yordania, Kocar kacir itu langsung. ya Lebanon, ya kirimlah tentara. Suriah. Iya. Suriah, Nggak usah takut. kirim tentara ya ke Palestina, usir itu, gampang. Yahudi itu penakut. Sejam kabur itu. Nah kemarin tuh Yahudi tau nggak? Pas lagi ini dua tentara Yahudi kalah sama satu orang supir. pertanyaannya, apakah mungkin mereka mau mengirimkan tentara? Udah melihat kondisi begini, realistis aja deh. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Dikasih bom atom. Boom. Karena mereka ya kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah bayang-bayangnya Israel. Wah, Benar. Jadi selama masih ada Arab Saudi, selama masih ada Lebanon, selama masih ada Qatar, Uni Emirat Arab, selama masih ada Yordania, Mesir. itu Palestina tidak akan merdeka. maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Ya, selama masih ada mereka, Itu kan kawan-kawannya. kawan-kawannya Israel. Bukan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana agar Palestina merdeka? Hapuskan itu semua. Paham-paham nasionalisme ini ya. Nah, ya. Jadi Arab Saudi menyatu dengan Yordan, dengan Yaman, dengan Harus satu Iran, keyakinan. dengan Irak. Itu mereka melebur. Udah tidak ada lagi namanya Arab Saudi ini nggak ada. Berarti bersatu dengan Ya, bersatu unity. dengan Dengan Islam. Ya, kalau sudah kayak gitu, Arab sudah dihapuskan, Yordan dihapuskan. Negara-negara yang national state itu, nation state itu dihapuskan, Israel pasti kabur itu. Tapi saya jadi keinget nih. Jadi mungkin salah satunya kenapa negeri Arab itu jangan sampai bangkit. Kenapa itu? Karena peradaban itu di situ semua. Dari dulu. Sejak zaman dulu, iya benar. Peradaban semua itu di situ semua. Makanya kalau sampai kan di situ Islam bangkit, selesai. Apalagi Dan kalau pusatnya, pertengahannya itu adalah Palestina. Pertengahan. Jadi Afrikanya ada, Asianya ada, ya kemudian Eropanya ada, itu Palestina. Maka titik sentralnya memang di Palestina. Jadi Umat sebenarnya Islam perhatian. tinggal ibaratnya mereka itu mau nggak bangkit bersama ya.
Mau nggak? Harus bersatu umat Islamnya, pemimpinnya harus yang paham syariat gitu. Jadi jangan berpikir nasionalisme lah terus tentang ini negara gue, ini suku gue, jangan kayak gitu ya. Karena Ya. itu ikatan yang lemah ya. Jadi untuk menyadarkan akan hal itu harus seperti apa? Biar Harus- mereka para pemimpin-pemimpin kayak tadi kan Saudi, Qatar dan Ya, sebagainya. mereka harus legowo gitu. Mereka legowo bahwa ternyata mereka selama ini salah dalam mengelola suatu wilayah. Sebenarnya wilayah mereka yang mereka anggap negara mereka itu adalah wilayah Islam. Maka harus serahkan kepada Islam Dulu kan ada gitu. wilayah Maghribi, Syam, ya. Syam, Persia. Maghribi kan itu ya juga kan, Hijaz, Arab Saudi itu Hijaz. Iya. Ketika masih Maghribi ada- aja tuh kayak tadi tuh Maghribi itu berapa? Syam ada 4 persen. Iya, ya. Itulah Iya. yang namanya kalau boleh kita sebut adalah khilafah. Oh, khilafah. Satu-satunya tok itu yang bisa Itu masa keberapa sekarang? Udah masuk ke masa berapa? sedang menuju ke sana. Kalau misalkan Arab, ya kan, kemudian Afrika Utara, Eropa dan Turkinya, Indonesia dari Asia Tenggara, kemudian sadar bahwasanya yang bisa menyelamatkan Palestina bukan two state solution, tapi harus iqamatil khilafah, menegakkan khilafah. Karena khilafah yang bisa menyatukan umat Islam dan mengusir Yahudi. Tapi menarik nih Ustaz. Karena memang Arab itu dulunya kan memang bersatu gara-gara dengan sistem khilafah itu. Iya, Nabi Muhammad SAW kan menyatukan mereka. Iya. Sampai ke Afrika Spanyol, Utara, sampai Afrika. Spanyol. Itu kan bersatu itu. Bersatu dalam ikatan akidah Islamiyah. Sekarang persatuan mereka adalah persatuan nasionalisme. Jelas Seperti beda apa? lah, jelas beda. Aduh, jadi memang sobat ngaji jadi dimanapun berada memang harus banyak-banyak baca sejarah. Ya dimana memang ternyata pas kita simak bareng-bareng ya dari teman-teman itu dua solusi negara itu nggak ada bagus-bagusnya ya. Iya, Malah Pak. seharusnya Setuju dengan Yahudi. iya, para yang tadi kita kenal sebagai penguasa-penguasa muslim kok malah yang 142 itu malah pengennya solusi dua negara kayak gitu kan. Kayak gitu, malah ke bawah arus gitu. Apakah memang dia nggak mau nanti takut hilang gitu negara atau gimana gitu? Memang semua itu harus ada solusinya yang tadi kan. Terus ada juga yang orang-orang yang benar-benar dipercaya untuk menjadi pemimpin. Nah, pertanyaannya sekarang itu gimana gitu untuk mempercayai hal itu? Sedangkan kita aja masih kotak-kotak dalam akidahnya, dalam itunya dan sebagainya. Gimana? Gimana itu? Maksudnya Maksudnya apa itu? Iya, masa nggak paham juga ya tadi. Maksudnya bagaimana menyadarkan? Enggak, ini lagi. Ya, sabar ya. Untuk memahamkan pada Siapa? semua ya kan, Siapa? semua umat gitu kan. Itu bagaimana gitu untuk berpikir satu untuk memilih satu pemimpin gitu. Untuk pemimpin Islam yaitu khalifah di Siapa? muka bumi ini gitu bagaimana cara? Mungkin dari Anda ya? Iya. Dari Anda nih. Kalau keliru ya. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya umat Islam di seluruh dunia itu kan kalau secara ibadah spiritual kan sholatnya sama, ya kan. Terus ibadahnya juga sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qur'annya sama, kitabnya sama, nabinya sama. Berarti kan kalau secara ini ya mungkin secara example tuh, contoh ibarat tuh umat Islam seluruh dunia itu ibarat seluruh tubuh. Iya, bagian yang sakit. Iya. Kalau kan ada kukunya yang sakit, maka pasti tubuh itu merasakan. Nah sekarang ini kan ibaratnya umat Islam sholatnya kiblatnya sama, Tuhannya sama Allah, kitabnya sama Al-Quran, ya kan? Terus nabinya sama Nabi Muhammad. Hanya tetapi Tubuhnya disilet-silet, dibelah-belah, mereka tidak merasakan sakit. Dan tambah lagi saudara-saudaranya ditindaskan di Palestina. Harusnya kalau seandainya orang normal ya, kalau seandainya diseset aja tuh badannya sendiri pasti sakit. dilindungi Nah, oleh begitupun itu umat muslim, maka harus bersatu.
harus disembuhkan di seluruh, Itu harus ngambil pemimpinan. harus disembuhkan, Iya. gitu kan. Berarti kita harus jadi obat. Nah, harus Berarti palesnya itu kepala ya Palestina yang Indonesia. sehat. Iya. Negara-negara muslim lainnya sedang sekarat. Gimana? Ibarat sel itu mati udah nggak kerasa. ibaratnya mungkin sel yang melawan di tubuhnya itu cuma selnya Palestina doang gitu. Iya, Yang lain tuh selnya pada sakit. Wow, nggak berdaya. tak berdaya. Nah, makanya ya itu solusinya ya ibaratnya supaya merasakan ya itu kembali lagi ke dasar itu. Berpikir mendasar aja, kita Tuhannya sama. Apalagi dalam ikatan iman, ikatan akidah itu lebih tinggi daripada ikatan darah lagi. Seorang ibu dan anak itu berarti ikatan akidah itu lebih mulia. Hmm. Dan lebih kuat. Levelnya ke situ. Gitu. Kalau seandainya udah sampai di situ, nah masalahnya umat Islam sekarang tuh mungkin ya masih mengikat ikatan apa ya, ikatan kesukuan, ikatan nasionalisme, terus ya makanya harus sampai di mana umat Muslim itu pemikirannya sampai ikatan tertinggi, ikatan hidup. Makanya insya Allah ketika sudah sampai di level itu, dia akan menyadari oh sakitnya di sini disembuhkan, disembuhkan. Insya Allah seperti itulah. Ya berarti solusinya itu memang harus ada satu ikatan, itu akidah udah kayak gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan akidah yang kita udah satu, insya Allah nanti yang dipilih siapapun itu pasti orang yang kompeten insya Allah ya. Jadi intinya kesimpulannya solusi dua negara itu tidak ya. Oh, nggak boleh. Bukan tidak ditolak, ditolak. Ya kan tidak boleh. Bahkan itu menjadi haram. Karena apa? Islam. Karena itu Bisa, bagi bisa. nggak bisa kayak gitu. Karena itu bebas ya Palestina. Iya karena Pak udah blunder karena itu adalah kopi ini. Jadi bebasnya Palestina, miliknya bebasnya Palestina. Maksudnya apa? Itu adalah negara Palestina. Seharusnya dibalikin lagi ke Palestina. Ya Israel itu harus pergi gitu maksudnya. Oh, ya. Agak-agak belibet dan biasa ngomong Betawi ya. Nah, kayak gitu. Nah ini kesukuan nih. Ayo berada enggak Israel betul baik-baik. Jadi itulah ya pemaparan dari akan kita yang di sini, semoga nanti ada itu sendiri reaksi sendiri dari teman-teman, yang silakan monggo. Enggak mungkin pada mimpi sih dan lain sebagainya. Emang masih relate ya khilafah pada zaman sekarang? Ya udah silakan monggo bisa di komen diskusi ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.